Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Akbar Bolota dari kelas C1 Farmasi 2017 akan membahas materi tentang sintesis senyawa epotilon atau anti kanker. Mari simak video berikut ini. Manfaat: epotilon memiliki aktivitas sebagai antiproliferatif, memperlihatkan bahwa epotilon merupakan zat penghambat yang kuat untuk pertumbuhan sel pada berbagai macam sel kanker manusia. Umumnya, epotilon dapat digunakan sebagai obat kanker biasa sekalipun sel-sel kanker itu telah resisten. Rasionalisasi retrosintesis. Epotilon A dibuat oleh kelompok Nicolau pada tahun 1997 seperti ditunjukkan dalam skema. Mewakili langkah lebih jauh dalam sintesis, asam keto direaksikan sebagai dianion, dihasilkan oleh perlakuan dengan litiodispropiamin dengan aldehida yang digerakkan fragmen. Untuk memberikan produk kondensasi aldol, asam dari produk ini pada disikloheksilamin ditambah dengan alkohol aliklik heterosiklik dilengkapi ester yang didukung polimer. Metahesis penutupan cincin makrosiklik juga bertindak secara bersamaan untuk melepaskan produk-produk dari polimer pendukung. Dalam contoh khusus ini, 4 produk diperoleh sebagai hasil dari pembentukan isomer cis dan trans rangkap, bersama dengan diastereoisomer dari kopling aldol yang tidak selektif pada langkah sebelumnya. Di bawah oksidasi DMDO, campuran ini diubah menjadi produk epoksida campuran, yang mana diastereoisomer minor mengarah ke produk alami epotil A. Rute ini juga membentuk dasar untuk program analog yang lebih luas yang menetapkan banyak parameter kunci yang penting untuk kebaikan aktivitas biologis. Epotel telah menyediakan platform yang sangat baik untuk mengeksplorasi potensi penuh dari reagen dan pemulung yang didukung dalam sintesis molekul kompleks 67A55B. Fragmen A. Sintesis ini menggunakan reaksi aldol Mukayama yang dimodifikasi untuk mengatur stereokimia C3 yang diperlukan. Reaksi tersebut dimediasi oleh pembentukan kompleks-kompleks kiral yang mengkatalisis kopling aldehida dengan trimetilsilil enol eter. Reaksi ini berjalan dengan sangat baik, memberikan produk dalam hasil yang sangat baik dan kelebihan enantiomer yang tinggi, 92%. Pekerjaan mengharuskan penambahan jumlah minimum air dan amberlit IRA 743 untuk memuaskan reaksi dan menghilangkan kontaminan asam borat. Filtrasi dan penghapusan pelarut menyediakan suspensi asam amino dan produk aldol. Filtrasi selanjutnya memungkinkan residu asam amino untuk dipulihkan dan didaur ulang, sedangkan konsentrasi filtrat memungkinkan isolasi eduk murni. Mengikuti perlindungan TBS dari alkohol sekunder untuk menghasilkan homologasi dicapai dalam 2 langkah. Pertama, pengobatan dengan trimetilsilimetil litium diikuti oleh pendinginan asam yang didukung. Ini monometilatet dan didinginkan lagi dengan asam yang didukung polimer, memberikan fragmen A dalam hasil yang sangat baik, tidak memerlukan pemurnian kromatografi. Fragmen B. Persiapan pasangan penggandeng kunci kedua fragmen B dicapai hanya dalam 5 langkah dari bromida yang diketahui, mengikuti perlindungan tetrahidropiranil yang dikatalisis dengan asam yang didukung dan konversi ke iodida. Perpindahan dengan cuprat yang berasal dari 3-butenil magnesium bromida memberikan produk yang diinginkan. Penambahan selanjutnya dari resin asam karboksilat dan resin trisamin secara simultan memadamkan reaksi dan memulung garam tembaga terlarut. Filtrasi melalui pada silika gel dan penguapan memberikan produk bersih. Akhirnya diproteksi dipengaruhi oleh metanol dan resin asam sulfonat katalitik dan alkohol yang dihasilkan kemudian dioksidasi menjadi fragmen aldehida B yang diperlukan. Fragmen C. Metil litium yang diikuti oleh
pendinginan asam yang diimobilisasi untuk menghasilkan laktol. Kemudian diperlakukan dengan butildimetilsilil dan DMAP yang didukung polimer untuk menghasilkan keton yang dilindungi. Mitra lain berasal dari hidroklorida klorotiazol. Setelah mengubah ini menjadi basa bebas dengan resin karbonat amobil, konversi menjadi fosfonat, memberikan substrat siap untuk kopling Hornet-Wadsworth-Emmons. Reaksi ini berjalan dengan baik dengan stereoselektivitas yang sangat tinggi untuk memberikan bahan berpasangan. Adanya sedikit kelebihan fosfat dibersihkan dengan benzaldehid yang didukung oleh polimer, penghapusan selektif dari gugus silil primer dengan asam kamper sulfonat diikuti dengan pemeriksaan resin karbonat menghasilkan alkohol. Setelah dijelaskan fragmen A, B, dan C, ini adalah penggabungan dari fragmen-fragmen tersebut. Bisa dilihat pada slide. Dan ini adalah produk akhir atau hasil akhir dari senyawa epotilon. Reaksi-reaksi yang terjadi. Fragmen tiazol dan etil keton digandeng melalui reaksi esterifikasi atau makrolaktonisasi. Fragmen aldehida dan tiazol digandeng melalui reaksi metatesis olefin epoksidasi. Fragmen etil keton dan aldehida dihubungkan melalui reaksi aldol. Kemudian cara kerja dan pemurnian. Kalau fermentasi di mana resin ditambahkan dengan resin terelusi 30% etanol untuk menghilangkan impuritik yang dielusi dengan etanol. Eluen kolom resi dielusi 30% sampai 100%. Larutan hanol isilika gel kolom loading dengan menggunakan trichloromethane. Gradien dielusi oleh petrolkum ether. Aseton 90:10 sampai 80:20. Kristalisasi dengan etil asetat. Produk kasar N-heptana dari epotil B dan A. Silika gel kolom memuat kolom dengan menggunakan trichloromethan. Gradien dielusi oleh petroleum ether. Aseton 90:10, 80:80. Produk mentah dari epotilon B. Produk mentah dari epotilon rekristalisasi oleh etil asetat. Lipolizing N-heptana dalam produk murni T-butanol. Dari epotilon B, produk murni dari epotilon A. Berikut ini identifikasi hasil sintesis dengan menggunakan instrumen dari IR dan NMR. Itulah penjelasan dari saya mengenai sintesis senyawa epotilon. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.